Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sujin yang sedang duduk di stasiun kereta. Wajahnya terlihat cemas. Sesekali ia melirik jam tangan sambil menggenggam 2 lembar tiket kereta di tangannya. Dari caranya menunggu, sepertinya ia sedang menantikan kedatangan seseorang. Namun, setelah beberapa jam berlalu, orang yang ia tunggu tak kunjung datang. Sujin terlihat sangat kecewa. Kemudian, ia berniat menghubungi orang yang ia nantikan itu. Namun Sujin malah menangis dan meremas tiketnya. Sujin pun akhirnya meninggalkan stasiun dengan perasaan patah hati. Kemudian, Sujin mampir ke minimarket membeli minuman. Namun setelah itu ia lupa bahwa dompet dan minumannya tinggal di atas meja. Saat kembali untuk mengambilnya, ia berpapasan dengan seorang pria bernama Chulso. Ia mengira pria itu telah mengambil minumannya. Sujin yang kesal lalu mengambil dan langsung meminumnya, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Saat di dalam bis, Sujin kembali menyadari bahwa dompetnya belum ia ambil. Saat ia kembali, petugas kasir langsung menyerahkan dompet dan minumannya. Seketika Sujin terkejut karena ternyata minuman yang tadi ia minum bukan miliknya. Ia berusaha mencari pria itu, namun sayangnya Chulso telah pergi menghilang. Akhirnya Sujin memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambutnya dengan hangat, sementara adiknya mengatakan bahwa ayah mereka akan marah karena Sujin berniat meninggalkan rumah tanpa permisi. Esok hari saat sarapan, suasana terlihat hening dan tidak ada yang berani bicara di hadapan sang ayah. Karena tidak jadi pergi, Sujin kembali bekerja seperti biasa. Namun suasana kantor terasa tidak nyaman karena semua orang menatap dan membicarakannya. Seorang wanita bernama Anna bahkan langsung menyindirnya sebagai pelakor, di mana ternyata Sujin kemarin berniat kabur bersama pacarnya bernama Youngmin, seorang pria yang sudah menikah dan akhirnya memilih kembali pada istrinya. Hubungannya dengan sang ayah kini perlahan membaik. Suatu hari, ia ikut dengan ayahnya ke lokasi proyek bangunan. Dalam perjalanan, Sujin meminta maaf atas sikapnya yang sering membuat ayahnya marah. Sesampainya di sana, ia tidak mau keluar dari mobil karena di luar banyak debu. Saat sedang menunggu, ia tak sengaja melihat Chulso ada di lokasi. Sujin bingung kenapa pria itu ada di sana. Hingga diketahui, ternyata Chulso adalah mandor di perusahaan konstruksi ayahnya. Ia merupakan sosok yang keras kepala dan sangat cuek, tapi ia adalah sosok pria yang baik. Keesokan harinya, atasan Sujin marah karena renovasi salah satu ruangan terbengkalai karena kontraktor sebelumnya tidak bertanggung jawab. Sujin pun bersedia membantu mencari solusi. Kemudian ia meminta ayahnya mengirim anggota terbaiknya supaya menyelesaikan bangunan di kantornya. Sang ayah pun bersedia, namun ia mengingatkan bahwa orang yang akan ia kirim ini terkenal cukup kasar dan tidak mau berbasa-basi. Saat menunggu di depan lift, Sujin terkejut karena ternyata orang yang datang itu adalah Chulso. Seketika ia pun teringat kejadian di minimarket saat mengambil minuman pria itu. Chulso sendiri tampak tenang dan cuek, sehingga membuat Sujin penasaran apakah pria ini masih mengingatnya atau tidak. Dari balik tembok, Sujin memperhatikan Chulso yang mulai bekerja. Tak lama setelah itu, Sujin terlihat menunggu minuman dari mesin otomatis. Chulso pun muncul dan langsung mengambil minumannya, seolah membalas perbuatan Sujin sebelumnya. Sujin pun menyadari bahwa Chulso ternyata masih mengenalinya. Saat pulang kerja, Sujin berjalan sambil senyum sendiri. Secara bersamaan, Chulso menghampiri dan menyapanya. Sujin langsung salah tingkah saat menjawab pertanyaan pria itu. Hingga kemudian, Chulso langsung pergi menuju mobilnya
sementara Sujin menunggu taksi di pinggir jalan. Namun tiba-tiba seorang penjahat merampas tas Sujin. Mengetahui hal itu, Julso pun dengan cepat membuka pintu mobilnya hingga membuat penjahat itu terjatuh. 전철에서 물건 팔아요? 이게 다 여기 있었네. 제가 Pada akhirnya, Julso pun mengantar Sujin pulang dengan mobil tuanya yang penuh dengan perkakas. Awalnya Sujin merasa risih, hingga kemudian ia pun menikmati perjalanan itu. Keesokan harinya, Sujin berdandan lebih anggun dari biasanya dan membawa banyak makanan untuk Julso. Namun sayang, atasannya memberitahu bahwa Julso tidak masuk karena sibuk dengan pekerjaannya. Sujin sedikit kecewa karena ia sudah membayangkan akan bertemu dengan pria itu. Kemudian, Sujin pergi ke lokasi konstruksi dan menemukan mobil Julso terparkir di sana. Malam harinya, Sujin sengaja berjalan di depan Julso bersama teman-temannya. Ia berharap disapa oleh pria itu. Namun nyatanya, Julso sama sekali tidak merespon dan tidak menoleh saat Sujin berjalan di depannya. Hingga kemudian, Julso menawarkan Sujin dan teman-temannya ikut bergabung. Setelah beberapa saat, Sujin dan Julso terlihat berdampingan tanpa saling bicara. Mereka tidak tahu ternyata Sujin dan Julso saling berpegangan tangan di bawah meja. Semenjak malam itu, mereka pun resmi menjalin hubungan. Sujin dan Julso sama-sama merasakan perubahan dalam hidup mereka. Sujin sudah melupakan momen pahit saat berpisah dengan mantannya. Sementara Julso hidup lebih teratur dan lebih rapi. Sujin akhirnya mengetahui bahwa Julso sangat tertarik menjadi seorang arsitek. Suatu hari, Sujin membuatkan pakaian baru supaya Julso tampil lebih menarik saat mengikuti ujian arsitektur. Sujin selalu mendapat sindiran karena seleranya sangat rendah, karena menyukai pria urakan seperti Julso. Namun ia tak peduli dan sangat yakin dengan pilihannya. Saat akan melaksanakan ujian, Julso meminta Sujin pulang dan tak perlu menunggunya. Tapi Sujin tetap menunggu hingga ujian selesai. Suatu hari, Sujin mengobrol berdua dengan ayahnya. Kemudian ayahnya bertanya, siapa sosok pria yang membuatnya terlihat sangat ceria belakangan ini. Awalnya Sujin mengelak, hingga akhirnya ia mengatakan bahwa pria itu merupakan seorang arsitek. Sujin tidak mau memberitahu identitas Julso yang merupakan karyawan ayahnya. 건축 진짜? Mendengar hal itu, sang ayah pun langsung meminta diperkenalkan dengan pria itu. Sujin menolak karena ia tahu hal itu akan menjadi masalah. Namun karena ayahnya terus mendesak, ia pun akhirnya terpaksa menurut. Esok harinya, Sujin menceritakan mengenai undangan ayahnya. Sudah pasti Julso menolak, karena ayahnya pasti akan marah dan tidak menyetujui hubungan mereka. Namun Sujin terus memohon supaya mau bertemu dengan ayahnya, dan ia memastikan tidak akan ada masalah. Namun Julso tetap menolak, meskipun Sujin terlihat merajuk dan terus memohon. Karena Julso tetap dengan pendiriannya, Sujin pun semakin bersedih dan merasa Julso tidak serius mencintainya. Saat makan malam bersama, Sujin masih terus memohon supaya Julso mau bertemu dengan sang ayah. Hingga Julso pun mengatakan bahwa ayahnya tidak akan mau menerimanya sebagai calon menantu. Bahkan Julso mempertanyakan keyakinan Sujin yang ingin segera menikah dengannya, yang hanya seorang pria biasa. 우리가 결혼한다고 쳐. 정말 행복할 수 있을까? Hingga tak lama, orang tua dan adik Sujin pun datang. Sujin pura-pura kaget, padahal sebenarnya ia sendirilah yang mempersiapkan pertemuan ini. Karena hanya dengan cara inilah Julso bisa bertemu dengan orang tuanya. Sudah pasti ayah Sujin tak menyangka, karena ternyata pria yang ditaksir putrinya itu adalah karyawannya sendiri. Karena tidak nyaman, Julso pun bersiap meninggalkan restoran. Namun Sujin menahannya hingga suasana menjadi hening. Ayah Sujin menatap serius ke arah Julso, seolah memberi sinyal bahwa ia tidak akan menyetujui hubungannya dengan putrinya. 말씀 좀 하세요. 잠깐 화장실 좀.
Karena dianggap kurang ajar berani menjalin hubungan dengan putrinya, Julso pun diberhentikan dari pekerjaannya. Ayah Sujin tidak ingin putrinya hidup menderita bersama pria miskin. Sementara Sujin sangat khawatir memikirkan respon ayahnya mengenai hubungannya dengan Julso. 저 먼저 가보겠습니다. 따님하고의 일은 죄송합니다. 앞으로는 연락할 일 없. Keputusan ayah Sujin langsung berubah setelah melihat ketulusan Julso saat membawa putrinya yang pingsan ke rumah sakit. Hatinya semakin luluh saat melihat cinta yang kuat di mata putrinya itu. Pada akhirnya, sang ayah pun merestui pernikahan mereka. Semenjak saat itu, Sujin dan Julso hidup sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Apalagi Julso kini telah berhasil menjadi seorang arsitek. Suatu hari, Sujin lupa mematikan kompor. Julso dengan cepat menanganinya sehingga tidak terjadi apa-apa. Sujin merasa bersalah karena ia benar-benar tidak ingat. Namun Julso sama sekali tidak marah. Ia malah bercanda sambil merayu istrinya yang baru selesai mandi. Ayah Sujin sangat mendukung karir sang menantu dengan mengenalkannya pada rekan bisnisnya. Singkatnya, Julso akhirnya berhasil mendapat kontrak proyek pertamanya. 비쌉니다. Namun rumah tangga harmonis mereka mulai diterpa masalah, di mana Sujin semakin sering lupa mengenai pekerjaan yang biasa ia lakukan. Saat berkumpul bersama teman-temannya, Sujin pun menceritakan bahwa akhir-akhir ini ia sering tidak bisa fokus dalam beraktivitas. Bahkan ia sering tidak ingat jalan pulang ke rumahnya. Mereka pun tertawa karena mengira Sujin sedang bercanda, padahal Sujin benar-benar sedang mengalami masalah pada ingatannya. Setelah berusaha mengingat, ia pun akhirnya sampai di rumah. Namun sebelum naik tangga, Sujin sempat menoleh ke sekeliling dengan perasaan ragu. Ia masih sempat berpikir, apakah benar ini adalah rumahnya? Setelah pintu terbuka, barulah ia merasa tenang. Namun, pandangannya langsung tertuju pada beberapa sudut rumah yang terlihat berbeda. Tak lama, Julso menghampiri dan menjelaskan bahwa ia telah menata ulang dapur serta mengganti kompor dengan yang lebih aman. Sujin sangat bahagia memiliki suami seperti Julso yang selalu peduli dan perhatian padanya. Esok harinya, Sujin memeriksakan diri ke dokter. Namun saat masuk ke ruangan, ia tampak ragu melihat penampilan dokter yang sedikit urakan. Sujin pun menceritakan beberapa hal aneh yang ia rasakan. Namun Sujin heran, dokter itu merekam semua penjelasannya. Si dokter pun mengatakan bahwa rekaman ini merupakan prosedur pemeriksaan dan suatu saat akan berguna. Kemudian dokter ini meminta Sujin menceritakan pengalaman emosional yang pernah ia rasakan sebelumnya. Sujin pun menceritakan kisahnya saat masih berhubungan dengan Jungmin. Namun hubungan mereka kandas karena Jungmin memilih kembali pada istrinya. Dari hasil pemeriksaan sementara, Sujin sepertinya mengalami gejala stres dan ia diminta kembali datang minggu depan untuk pemeriksaan lanjutan. Di tempat lain, Julso bersiap memasuki kantor barunya. Di sana ada beberapa rekannya yang ikut membantu. Mereka ikut bahagia melihat kesuksesan Julso. Salah satu temannya bercanda, meminta dibuatkan kartu nama supaya terlihat seperti seorang pengusaha. Bahkan ibu Julso yang selama ini melupakannya, akhirnya kembali muncul setelah mengetahui Julso kini telah sukses. Ibunya meminta tolong supaya Julso mau melunasi hutang-hutangnya, karena kalau tidak segera dibayar, maka ibunya akan dipenjara. Mengingat perbuatan jahat ibunya, Julso pun menolak membantu. 그럼 반이라도 안 되냐? 나머지 내가 알아서 할게. 그래 알았어. 내가 널 다시 찾아오면 선물 갈게. 시발놈. 그래. Hingga beberapa hari kemudian, Julso menerima surat pemberitahuan bahwa ibunya ditangkap polisi. Mengetahui hal itu, Sujin merasa sedih sekaligus kecewa. Karena bagaimana bisa suaminya bersikap seperti itu pada ibunya sendiri. Sujin meminta Julso memaafkan kesalahan ibunya. Karena seburuk apapun itu, wanita itu tetaplah ibunya. Namun Julso yang memang keras kepala tetap menolak membantu. Karena jumlah hutang ibunya itu sangat banyak dan akan menguras tabungannya yang akan ia pakai membangun rumah baru mereka. Sujin tidak menyerah menasehati suaminya supaya mau menolong ibunya. 이상 그 여자 때문에 울 일도 없고 난 10원은 붙여줄 수 없어. 용서는 있잖아. Sujin mengatakan, percuma mereka membangun rumah baru, tapi tidak bisa membangun kedamaian di hati ibunya.
Setelah terus diberi pengertian, Chulso pun akhirnya mau menemui ibunya di penjara dan bersedia melunasi semua hutangnya. Meskipun harus mengorbankan impian rumah barunya. Keesokan harinya, Sujin kembali ke dokter. Namun Sujin lupa karena seharusnya ia datang minggu lalu. Sujin diberi pertanyaan sederhana, seperti hari apa sekarang, dan apakah ia memiliki saudara, dan berapa umurnya. Namun Sujin tidak mampu menjawabnya. Sepertinya ia mengalami permasalahan serius di ingatannya. Hingga kemudian, Sujin pun melakukan pemeriksaan intensif. 어머니 언니를 뭐라고 부르죠? 18에 19를 더하면 얼마죠? Hari berikutnya, Sujin merasa gelisah saat mengetahui atasannya telah diganti dengan seseorang yang ia kenal. Dan orang itu adalah Youngmin, mantan pacarnya. Suatu malam, Chulso memperhatikan istrinya yang terlihat bingung. Ia membuka kulkas, namun tidak ada barang yang ia ambil. Kemudian membuka pintu, seolah menunggu kedatangan seseorang, hingga ia tersadar bahwa suaminya sedang duduk di kursi. Kemudian, Chulso menanyakan hasil pemeriksaan dokter. Sujin mengatakan bahwa minggu depan ia harus kembali diperiksa, dan dokter akan memberikan hasilnya. Chulso mulai curiga ada sesuatu yang terjadi pada istrinya, namun ia belum mau menanyakan lebih jauh. Singkat cerita, Sujin kembali menemui dokter. Namun si dokter tidak sampai hati memberitahu penyakitnya. Setelah lama terdiam, dengan berat hati si dokter pun mengatakan bahwa Sujin menderita penyakit Alzheimer. 진지 전혀 이해가 안 돼요. 좀 시험 아주 굉장히 드문 케이스 같아. 뭐랄까 알츠하이머 병에 걸렸어. Mendengar hal itu, Sujin merasa terpukul. Serasa dunia runtuh baginya. Ia seakan tak percaya. Bagaimana mungkin di usianya yang masih muda, ia bisa terkena penyakit pikun. Air matanya semakin mengalir saat dokter menyarankannya berhenti bekerja karena ia tidak akan mampu lagi melakukannya. Malam harinya, Sujin berusaha menutupi kesedihannya dengan memasak dan menyambut suaminya dengan hangat. Hingga tak lama, Sujin pun memberitahu rencananya berhenti bekerja. Sujin beralasan ingin fokus mengurus rumah tangga dan ingin punya momongan. Ia belum sanggup memberitahu mengenai penyakitnya. Meskipun Chulso sudah curiga ada yang janggal pada istrinya, Sujin pun akhirnya berhenti bekerja. Suatu pagi, Sujin membuatkan bekal untuk Chulso. Chulso sangat senang melihat perhatian yang tidak biasa dari istrinya. Saat waktu makan siang, Chulso tersenyum dan tidak sabar ingin mencicipi makanannya. Tapi senyumnya langsung memudar ketika ia melihat bekalnya hanya berisi nasi. Sementara di rumah, Sujin ketiduran hingga akhirnya terbangun karena mendengar suara telepon berdering. Ternyata yang menelpon itu adalah Youngmin. Youngmin ingin tahu kenapa Sujin berhenti kerja. Lalu Youngmin meminta mereka bertemu. Awalnya Sujin menolak, tapi karena Youngmin terus memohon, akhirnya ia pun mau bertemu. Dalam perjalanan, Sujin merasa pusing saat melihat keramaian orang-orang. Ia pun mengambil ponselnya. Namun anehnya, ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sujin akhirnya tak mampu lagi mengendalikan dirinya, dan ia pun duduk sambil menahan tangis. Penyakit Alzheimer adalah penyakit gangguan otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kehilangan kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu, sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, Chulso mendatangi dokter yang menangani istrinya. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan sang istri. Dokter itu pun menceritakan semuanya. Bahkan dokter meminta istrinya itu bersiap menerima hal yang paling buruk. Chulso seolah tak terima dan berharap dokter salah orang. Namun si dokter menegaskan bahwa pasien yang ia ceritakan ini adalah Sujin istrinya. Seketika Chulso merasa terpukul. Kenyataan ini terlalu pahit baginya. Saking terpukulnya, Chulso hilaf dan hampir saja menyerang si dokter. Sementara Sujin yang panik dan kebingungan ditolong oleh seorang polisi. Tubuhnya gemetar dan terlihat linglung. Hingga tak lama, Youngmin menemukan Sujin bersama si polisi. Youngmin bertanya apa yang terjadi. Namun sebelum polisi itu berbicara,
Sujin malah tersenyum lalu menggenggam tangan Youngmin. Youngmin pun kaget melihat sikap Sujin yang dirasa aneh. Sementara itu, dokter berusaha menenangkan Chulso dengan menceritakan bahwa istrinya dulu juga mengalami penyakit yang sama. Setelah berusaha bertahan sekian bulan, akhirnya istrinya pun meninggal dunia. Chulso masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada istrinya itu. Chulso pun menghubungi Sujin. Namun yang mengangkat telepon itu adalah orang lain yang mengaku menemukan ponsel Sujin di jalan. Saat bersama Sujin, Youngmin bertanya apakah mereka masih bisa kembali menjalin hubungan seperti 2 tahun lalu. Namun Sujin memberi jawaban mengejutkan bahwa menurutnya mereka tidak pernah punya hubungan apapun. Apalagi 2 tahun lalu mereka belum saling kenal. Seketika Youngmin pun semakin merasa aneh melihat sikap Sujin. Hingga tak lama, Sujin berdiri dan langsung berlari memanggil taksi. Sepertinya ingatan Sujin mulai kembali. 무슨 생각해? 수진아. Sementara itu, Chulso terus mencari sang istri. Saking khawatirnya, Chulso beberapa kali salah orang. Hingga ia pun mendatangi sebuah tempat yang sering ia datangi bersama istrinya itu. Dan ternyata langkahnya sangat tepat, karena Sujin ada di sana. Sujin tersenyum melihat kedatangan suaminya. Namun ia menyadari bahwa Chulso sepertinya sudah mengetahui penyakitnya, sehingga ia pun mempersilahkan Chulso jika ingin menceraikannya. Karena ia tak mungkin lagi bisa menjadi seorang istri yang normal, yang akan melupakan segalanya. Sambil menangis, Sujin juga mengatakan bahwa Chulso tidak perlu lagi membuatnya bahagia, karena semua itu akan hilang dari ingatannya. Dan lebih baik Chulso meninggalkannya. Chulso tak kuasa menahan air mata mendengar perkataan istrinya itu, hingga ia pun ikut menangis. 영혼도 사라지는 거야. Kemudian Chulso menegaskan bahwa ia akan selalu bersama Sujin dalam kondisi apapun. Karena tak ingin terjadi hal buruk, Chulso pun menempelkan banyak catatan supaya Sujin tidak bingung saat penyakitnya kambuh. Bahkan ia membuat tanda pengenal supaya orang-orang bisa membawanya pulang saat dirinya tersesat. Sebelum berangkat ke kantor, Sujin mengingatkan supaya Chulso pulang lebih awal, karena malam ini mereka akan merayakan ulang tahun ibunya Chulso. Dan Sujin telah mengundang keluarganya. 저기 우리 식구들도 다 초대했어. 맛있는 거 내가 많이 해놓을 테니까 늦으면 안 Sore 돼? hari saat memasak, Sujin mendengar suara ketukan pintu. Awalnya ia mengira suaminya telah pulang. Namun setelah dibuka, ternyata yang datang itu adalah Youngmin dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Sujin awalnya kaget, hingga akhirnya ia tersenyum melihat kedatangan pria itu dan langsung membawa sang mantan masuk ke dalam rumah. Hal ini membuat Youngmin seketika bingung. Kedatangan Youngmin hanya ingin mengembalikan sisa barangnya yang masih ada di kantor. Kemudian, Sujin meminta Youngmin segera mandi karena mereka akan makan bersama. Menyadari ada yang tidak beres, Youngmin pun berusaha menyadarkan Sujin yang semakin bersikap aneh. Tapi Sujin malah ketakutan karena mengira Youngmin akan meninggalkannya. 나 버리려 그래? 나 버리지 마. 무슨 헛소리 하는 거야? 너 왜 이래? Ingatan Sujin pun kembali ke masa lalu saat ia masih berhubungan dengan Youngmin. Secara bersamaan, Chulso pulang dari kantor dan mendengar suara pria sedang berbicara dengan istrinya. Saat masuk ke dalam, terlihatlah pemandangan saat Youngmin menyentuh istrinya. Seketika Chulso pun terbakar amarah, sementara Sujin tampak ketakutan dan malah berlindung di balik Youngmin. Chulso tidak peduli apapun penjelasan dari Youngmin dan langsung menyerangnya dengan brutal. Saat itu, Chulso sudah berniat akan menghabisi Youngmin. Namun aksinya terhenti saat ibu dan mertuanya datang. Hingga akhirnya, Chulso pun menceritakan apa yang terjadi dengan Sujin. Mengetahui kondisi putrinya, ayah Sujin pun berniat membawanya pulang dan akan dirawat di rumah. Tapi Chulso menolak karena Sujin adalah istrinya dan ialah yang paling bertanggung jawab merawat Sujin. 제 사람입니다. 제가 보살피겠습니다. 제발 좀 고집 좀 피우지 마라. 그만하십시오. Secara bersamaan, Sujin membuka pintu karena mendengar suara ramai di ruang tamu.
hingga pemandangan memilukan pun terjadi saat Sujin tidak menyadari pipis di hadapan semua orang. Julso pun langsung membawa sang istri kembali masuk dan langsung membersihkan kaki istrinya sambil menangis. 생일 축하드려요. Esok paginya, Julso kembali merasa sedih saat Sujin memanggilnya dengan nama Youngmin dan mengatakan ia mencintainya. 영민 씨. 응? 사랑해. Julso sangat syok, namun ia berusaha bersikap normal. 나도. Setelah keluar dari rumah, Julso tak kuasa menahan air matanya. Hatinya sangat hancur karena Sujin mengira dirinya adalah Youngmin. Namun ia tidak bisa menyalahkan istrinya karena itu semua di luar kendalinya. Julso kembali menemui si dokter dan menceritakan bahwa istrinya kini tidak lagi mengenalinya. Ingatan Sujin mundur ke masa lalunya bersama Youngmin. Hal ini membuatnya ragu siapa sebenarnya yang Sujin cintai. Dokter ini pun menenangkan Julso dan memintanya bersabar karena ingatan masa lalunya itu hanya sementara dan Sujin akan kembali mengingatnya. Situasi ini sangat mempengaruhi kinerja Julso yang terus kepikiran dengan kondisi istrinya. Sementara di dalam rumah, Sujin membaca semua catatan dan memperhatikan foto dirinya bersama Julso. Hingga ia pun tersadar dan kembali mengingat semuanya. Ia pun langsung menangis, seolah tak ingin lagi menjadi beban bagi Julso. Malam harinya, Julso tidak melihat Sujin di rumah. Ia pun curiga bahwa istrinya itu telah pergi. Kecurigaannya pun terbukti saat ia menemukan selembar surat di atas meja. Seketika hatinya semakin hancur. Setelah membaca surat berisi perpisahan dari istrinya itu, Sujin mengatakan tak ingin lagi membebani Julso. Jika pertemuan mereka dahulu diawali saat ia lupa sesuatu, kini pun mereka berpisah karena dirinya telah lupa segalanya. 오해하지 마세요. 난 당신만을 사랑해요. 당신만을 생각과 기억이 남아있는 이 짧은 시간 동안 마음이 급해요. 난 잊고 싶지 않은데 잊으면 안 되는데 건망증 때문에 당신을 만났고 그 건망증 때문에 당신을 떠났어요. Dalam surat itu, Sujin meminta Julso menemui ayahnya karena ternyata Sujin telah meminta ayahnya membuatkan surat cerai karena Sujin tahu diri dan tak ingin membebani dan menyakiti hati suaminya lagi. Namun Julso menolaknya. Julso bersikeras bahwa dirinya tidak akan pernah menceraikan Sujin dan akan selalu bersamanya dalam kondisi apapun. Melihat kesungguhan hati Julso, ayah Sujin pun tak mampu berbuat apa-apa. Semenjak kepergian Sujin, Julso kehilangan semangat. Ia terus melamun sambil memegang surat perpisahan dari sang istri. Karena selalu terbayang dengan kenangan Sujin, Julso pun berniat meninggalkan rumahnya. Sebelum pergi, ia memeriksa kotak surat dan Julso terkejut melihat surat dari Sujin. Sujin mengatakan bahwa surat ini ia tulis saat ingatannya kembali sementara. Ia pun memanfaatkan situasinya dengan menulis surat ini. Sujin meminta Julso tidak usah mengkhawatirkannya karena ia mampu melewati semua ini seorang diri dan Julso tak perlu mencarinya. Setelah membaca surat itu, Julso melakukan pencarian di beberapa rumah sakit. Namun ia tidak menemukan istrinya. Hingga Julso melanjutkan pencarian ke rumah sakit terakhir di kota itu. Berdasarkan cap dari surat Sujin itu, Julso sangat yakin bahwa istrinya ada di sini. Sebelum masuk, Julso memakai parfum yang disukai sang istri. Seorang perawat membawanya bertemu Sujin di kamarnya. Si perawat menjelaskan kondisi terkini dari istrinya yang masih belum ingat apa-apa. Sementara Julso tidak sabar ingin melihat sang istri dan berharap Sujin mampu mengenalinya. Julso diarahkan keluar kamar, di mana Sujin sedang duduk sendiri sambil melukis. Si perawat pun mengatakan pada Sujin bahwa seorang tamu ingin bertemu dengannya. Sujin pun langsung berdiri dan tak menyadari buku lukisannya terjatuh. Ketika Julso mengambil dan melihat isi buku itu, seketika ia merasa tersanjung karena isi lukisan itu adalah gambar yang mirip dengan dirinya. Namun meski demikian, Sujin ternyata tidak mengenalinya dan menganggap Julso hanyalah tamu biasa yang ingin bertemu dengannya. 누구시죠?
Setelah itu, Chulso ikut makan siang bersama Sujin. Chulso terus menatap wajah istrinya yang makan dengan bantuan si perawat. Hingga kemudian, Sujin mencium aroma wangi yang tidak asing baginya. Sujin pun berusaha mengingat di mana ia mencium aroma itu. Namun pada akhirnya, ia tidak mampu mengingatnya. Melihat kondisi istrinya yang menyedihkan, Chulso pun langsung menangis. Hatinya hancur melihat sang istri tak mampu lagi mengenalinya. 왜 우세요? Kemudian, Chulso permisi supaya istrinya diperbolehkan keluar jalan-jalan. Singkatnya, Sujin pun dibawa menuju sebuah minimarket. Minimarket ini adalah tempat pertama kali dirinya bertemu dengan Chulso. Sujin lalu diarahkan masuk ke dalam minimarket, di mana Chulso telah menunggu di dalam dengan minuman kaleng di tangannya. Chulso ingin memancing ingatan Sujin dengan mengulangi momen saat mereka pertama kali bertemu. Sujin menatap Chulso dengan tatapan kosong dan perlahan masuk ke dalam minimarket. Di sana ia melihat pegawai kasir yang merupakan dokternya, lalu melihat ayah angkat Chulso sebagai cleaning service. Bahkan Sujin melihat kedua orang tua dan adiknya, dan ibu Chulso juga ada di sana dengan memberikan senyum haru padanya. Sujin pun akhirnya mulai tersenyum setelah melihat semua keluarganya ada di hadapannya. Di momen ini, Sujin kembali mendapatkan ingatannya. Chulso pun terharu karena akhirnya ia melihat kembali senyum di wajah cantik istrinya itu. Di akhir film, Chulso membawa Sujin keluar minimarket dan membawanya pergi menaiki mobil tuanya. Sujin terlihat sangat bahagia bisa kembali bersama sang suami dan langsung memeluknya. 사랑해. Meskipun akhir cerita film ini bisa dibilang happy ending, tapi ceritanya masih menggantung karena penonton tidak tahu pasti apakah ingatan Sujin ini hanya sementara seperti sebelumnya, atau telah sembuh seutuhnya, atau bahkan kemungkinan terburuk bisa terjadi, di mana Sujin tak akan mampu bertahan lama, seperti kisah istri si dokter yang akhirnya meninggal dunia akibat penyakit Alzheimer ini. Pesan singkat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah cinta bukan hanya tentang masa-masa indah, tapi juga bagaimana seseorang tetap setia ketika pasangan berada di situasi terburuk yang tak terbayangkan. Dari kisah Chulso ini kita bisa belajar bahwa cinta sejati bukan sekedar ucapan, melainkan wujud nyata dan keikhlasan, serta tidak pernah menyerah mendampingi istri atau suami dalam kondisi apapun. Menurut kalian, apakah ada suami seperti Chulso ini di kehidupan nyata? Silahkan jawab di kolom komentar.